Orang yang mereka cari-cari, orang yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to the Kashaf Cells. Nah, di video kali ini aku akan membahas lanjutan dari petualangan juru masak Clapham yang sebelumnya telah kita bahas. Bagaimana kebenaran dari menghilangnya juru masak Clapham ini? Apakah benar dia mengalami kecelakaan di suatu tempat? Atau mungkin saja ada seorang penipu yang menculik Eliza dan pergi ke luar negeri? Atau adakah kebenaran lain di balik menghilangnya Eliza dan ini? Langsung saja, prepare your little gray cells, persiapkan sel-sel kelabu kalian karena kita akan membahas kebenaran dari petualangan juru masak Clapham. Poirot dan Hastings setelah memposting iklan-iklan di surat kabar, mereka menunggu hasil dari iklan-iklan itu. Poirot selama periode itu tidak menerima satupun kasus dari klien-klien lainnya dan hanya menunggu kemunculan dari Eliza Dunn. Sampai suatu hari, kira-kira seminggu setelah kedatangannya Mrs. Todd ke flat Poirot dan Hastings, orang yang mereka cari-cari, orang yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang. Eliza Dunn akhirnya mendatangi Poirot dan Hastings di flat mereka. Sesampainya di flat Poirot, Eliza Dunn bertemu dengan Poirot dan Hastings. Kemudian Eliza Dunn mengatakan seperti ini, "Saya rasa ada sedikit kesalahpahaman di sini. Saya telah menerima warisan saya. Apakah Anda belum tahu?" Pernyataan Eliza Dunn kepada Poirot dan Hastings membuat Poirot dan Hastings bingung, merasa kaget. Kenapa ada masalah warisan di tengah-tengah masalah menghilangnya Eliza Dunn ini? Kemudian, Poirot menceritakan kepada Eliza Dunn apa saja yang terjadi saat ia menghilang, bagaimana Mrs. Todd kewalahan mencari keberadaan Eliza Dunn, bagaimana akhirnya Mrs. Todd menggunakan jasa Poirot untuk mencari keberadaan Eliza Dunn, dan bagaimana Poirot dan Hastings menginvestigasi kasus itu. Eliza Dunn mendengar semua penjelasan Poirot dan Hastings, kemudian menanyakan, apakah Mrs. Todd tidak menerima surat dari saya? Lalu Poirot menjawab, ya, Mrs. Todd tidak menerima surat apapun, tidak menerima kabar apapun dari Anda, sehingga beliau meminta saya untuk mencari Anda. Seperti itu. Eliza Dunn merasa bahwa hal ini adalah hal yang janggal, lalu menceritakan semua yang terjadi saat dirinya menghilang. Pada saat itu, tepatnya pada hari Rabu malam ketika Eliza Dunn hendak pulang ke rumah Clapham, ada seorang pria tidak dikenal mencegatnya di tengah jalan. Pria itu menanyakan, apakah benar Anda adalah Miss Eliza Dunn? Kemudian Eliza Dunn menjawab, ya, saya adalah Eliza Dunn. Ada apa? Pria tak dikenal ini kemudian menanyakan, apakah Anda tahu nama gadis nenek Anda dari pihak ibu? Eliza Dunn menjawab, ya, namanya Jane Emmott. Tepat sekali, kata pria yang tak dikenal ini. Mungkin Anda belum pernah mendengarkan bahwa nenek Anda memiliki seorang sahabat bernama Eliza Leach. Eliza Leach ini pergi ke Australia dan menikahi seorang penduduk yang kaya raya di sana. Mereka mempunyai anak, tetapi anak mereka meninggal saat masih kecil. Sehingga saat suaminya Eliza Leach ini meninggal, seluruh harta kekayaan, seluruh warisan dari suaminya ini jatuh ke tangan Eliza Leach. Tapi sayangnya, beberapa bulan ke belakang, beberapa bulan yang lalu, Eliza Leach juga telah meninggal dunia. Sehingga Eliza Leach mewariskan sejumlah besar uang dan sebuah rumah di luar kota kepada Anda sebagai cucu dari sahabatnya, kata pria tak dikenal itu. Eliza Dunn kaget setelah mendengar penjelasan dari pria itu. Dia juga merasa curiga kenapa tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal ingin memberikan warisan kepada dirinya. Melihat kecurigaan dari Miss Eliza Dunn ini, pria itu menyodorkan sebuah surat mandat yang ternyata surat itu berasal dari pengacara di Melbourne, Hurst and Crochet.
dan sebuah kartu nama. Eliza dan akhirnya mengenali pria ini sebagai Mr. Crochet. Mr. Crochet kemudian mengatakan lagi kepada Eliza dan bahwa untuk mendapatkan warisan tersebut, Eliza dan harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah Eliza dan harus menempati rumah yang ada di Cumberland itu sebelum jam 12 siang besok. Kedua, Eliza dan harus meninggalkan pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga. Mr. Crochet melihat Eliza dan yang dilema, yang bingung, berusaha untuk meyakinkan Eliza dan berusaha untuk membujuk Eliza dan memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Dia bilang, Mr. Crochet bilang kepada Eliza dan untuk semua aturan-aturan, semua masalah hukum akan saya tangani. Anda hanya perlu memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, Anda harus menaiki kereta jam 23.15 dari King's Cross menuju ke arah utara ke Cumberland. Saya juga bisa meminjamkan Anda sejumlah uang sebagai ongkos, dan juga di stasiun Anda bisa menuliskan surat kepada majikan Anda agar majikan Anda ini tidak khawatir, agar dia bisa mengerti kondisi Anda, dan saya sendirilah yang akan mengantarkan surat itu kepada majikan Anda. Bujuk Mr. Crochet. Dengan bujukan-bujukan itu, dengan tawaran-tawaran itu, akhirnya Eliza dan menyetujui, dan dia pergi ke stasiun King's Cross, menuliskan surat kepada Mrs. Stotts, kemudian menyerahkan surat itu kepada Mr. Crochet, dan pergi ke Cumberland menggunakan kereta api. Sebenarnya Eliza dan ini setengah hati dengan apa yang ia lakukan waktu itu. Dia merasa apakah mungkin ini adalah salah satu modus penipuan yang baru? Apakah saya memang tertipu? Tapi sesampainya Eliza dan di alamat yang diberikan Mr. Crochet, dia benar-benar menemui pengacara-pengacara di daerah sana. Dan memang benar ada sebuah rumah mungil dan tunjangan uang sebesar 300 pound sterling untuk dirinya. Saat berbincang-bincang dengan pengacara di sana, Eliza dan mengatakan bahwa pengacara-pengacara di sana juga kurang tahu tentang warisan itu, tentang masalah itu, karena mereka juga baru saja dikirimi surat oleh seorang pria di London yang meminta mereka untuk memberikan rumah mungil itu beserta uang 150 pounds kepada Eliza dan untuk 6 bulan ke depan. Nah, karena Eliza dan telah bertemu langsung dengan pengacara-pengacara itu, dia juga tahu ternyata memang ada rumah dan tunjangan untuk dirinya, sehingga Eliza dan akhirnya menempati rumah di Cumberland itu. Kemudian beberapa waktu setelahnya, Mr. Crochet mengirimkan barang-barang Eliza dan ke Cumberland, tapi sayangnya tidak ada surat balasan dari Mrs. Todd untuk Eliza dan. Setelah Poirot dan Hastings mendengarkan semua penjelasan, semua cerita yang lengkap dari Eliza dan ini, Poirot merasa sangat puas. Dia akhirnya berterima kasih kepada Eliza dan karena telah memenuhi panggilan di iklan itu. Seperti Anda katakan, memang ada sedikit ketidakberesan dalam masalah ini. Biarkan saya mengambil alih kesulitan Anda. Setelah Eliza dan pulang dari flat Poirot dan Hastings, Poirot bersikap muram, gelisah, dan meminta Hastings untuk cepat-cepat memanggil taksi, sementara dia menuliskan surat untuk Inspektur Jape di Scotland Yard. Setelah dia mengirimkan surat untuk Inspektur Jape, Poirot dan Hastings pergi ke Clapham menggunakan taksi dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa, sehingga Hastings bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Poirot. Poirot menjawab, kita harus menangkap buronan kita, Hastings. Kita harus pergi ke sana dan menangkap buronan kita. Walaupun sebenarnya aku khawatir bahwa kita telah terlambat, karena mungkin saja buronan kita telah terbang, Hastings. Kemudian Hastings bertanya lagi dengan sangat bingungnya, siapa Poirot? Siapa yang kita kejar ini? Kenapa kita harus menangkap buronan sedangkan kita sudah mengetahui keberadaan Eliza dan? Kemudian Poirot menjawab, Simpson, Hastings. Simpson. Kita harus menangkap Simpson, si penyewa kamar di rumah itu. Mengapa Simpson?
ingin menyingkirkan Eliza Dunn dari rumah itu? Apakah Eliza Dunn mungkin mengetahui kejahatan yang dilakukan Simpson? Ataukah Simpson menginginkan warisan dari orang Australia itu? Satupun tidak ada yang benar dari apa yang kau sebutkan tadi, Hastings. Memang benar, Simpson menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh Eliza Dunn. Tetapi bukan uang, bukan warisan, bukan tentang suatu kejahatan, tapi Simpson menginginkan koper timah yang sudah penyok milik Eliza Dunn. Tambah bingung lagi kan? Hastings tambah bingung lagi, aku pun tambah bingung lagi, dan mungkin teman-teman juga tambah bingung lagi. Jadi, aku akan menjelaskannya di kronologi. Kenapa Simpson menginginkan koper timah milik Eliza Dunn? Kronologinya adalah, pada hari sebelum hari Rabu, mungkin hari Senin atau hari Selasa, Simpson ternyata mencuri surat-surat berharga senilai 50.000 pound sterling dari bank tempat dia bekerja. Kemudian pada hari Rabunya dia tidak pergi ke kantor dengan alasan sakit. Padahal sebenarnya Simpson pada hari Rabu bertemu dengan Davis di rumah sewanya di Clapham. Yang pada saat itu rumah di Clapham memang kosong karena Eliza Dunn sendiri pergi untuk berlibur. Kemudian Mrs. Todd pergi ke tempat penjualan, Mr. Todd juga bekerja di kantornya, dan Annie pun tidak ada di rumah itu sehingga rumah di Clapham ini kosong. Simpson memanfaatkan hal ini, kemudian mendatangi Davis ke rumah Clapham dan membunuh Davis di rumah itu. Dia membunuh Davis kemudian menaruh jenazahnya di dalam koper timah milik Eliza Dunn. Karena itulah Simpson sangat menginginkan koper timah milik Eliza Dunn. Selanjutnya pada hari Kamis, Simpson pergi ke kantor. Dia bekerja. Dan pada hari itu juga, semua orang di bank mengetahui bahwa surat-surat berharga senilai 50 pound sterling itu telah hilang. Semua kecurigaan mengarah kepada Davis yang pada hari itu tidak masuk. Sedangkan Simpson, pelaku sebenarnya dari pencurian surat-surat itu, sama sekali tidak dicurigai. Jadi itulah motif Simpson membunuh Davis untuk mengarahkan kecurigaan-kecurigaan, mengarahkan tuduhan-tuduhan kepada Davis, sehingga dia terlepas dari kecurigaan pencurian surat-surat itu. Dan motif lainnya adalah, mungkin saja Davis telah mengetahui bahwa Simpsonlah yang mencuri surat-surat berharga itu, sehingga Simpson merasa bahwa Davis memang harus dilenyapkan. Kemudian, kesulitan selanjutnya yang dihadapi oleh Simpson adalah bagaimana caranya untuk membuang jenazah Davis. Karena jenazah Davis memang telah ditaruh di koper timah milik Eliza Dunn, tapi sama sekali belum bisa ia bawa keluar dari rumah itu. Satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Simpson adalah mengeluarkan Eliza Dunn dari rumah itu. Maka dari itu, dia mengarang sebuah cerita tentang Eliza Leach, sahabat dari neneknya Eliza Dunn yang mewarisi kekayaan kepada Eliza Dunn. Dia mengarang semua cerita itu, jadi cerita itu sebenarnya adalah palsu. Kemudian, dia menyamar sebagai Mr. Crochet untuk membujuk Eliza Dunn pergi dari rumah Clapham ke Cumberland agar Eliza Dunn ini keluar dari rumah itu, dan ternyata rencananya itu berhasil. Selanjutnya, kalau misalnya semua cerita itu adalah karangan Simpson semata, kenapa Eliza Dunn bisa benar-benar menerima uang dan juga sebuah rumah di Cumberland itu? Karena memang semuanya tidak ada yang gratis, guys. Sebuah rencana memang butuh pengorbanan. Jadi, Simpson bersedia untuk mengeluarkan uang sewa rumah selama 1 tahun di Cumberland, juga uang sebesar 150 pounds kepada Eliza Dunn untuk memastikan keberhasilan dari rencananya. Selanjutnya, setelah Simpson berhasil membujuk Eliza Dunn pergi ke Cumberland, pada hari Jumat, Simpson mengirim seseorang untuk mengambil barang-barangnya Eliza Dunn, termasuk kopernya Eliza Dunn ini,
yang berisi mayat atau jenazah dari Davis. Seperti yang sudah aku ceritakan di video sebelumnya, koper itu sudah dipak rapih. Artinya, Simpson lah yang mengemas koper itu, yang merapihkan koper itu, agar pada hari Jumat, saat Simpson mengirimkan seseorang untuk mengambil barang-barangnya Eliza dan Annie, pembantu rumah tangga di sana, tidak perlu membuka lagi koper Eliza dan Annie tidak akan mengetahui bahwa di dalam koper itu ada mayat dari Davis. Dan dengan lancar, barang-barang Eliza dan termasuk koper itu keluar dari rumah di Clapham. Oke, setelah barang-barangnya Eliza dan ini beserta koper timahnya itu keluar dari rumah itu, Simpson memisahkan. Jadi Simpson memisahkan antara barang-barangnya Eliza dan dia mengirimkan barang-barang Eliza dan ke Cumberland, ke Eliza dan, sedangkan koper timah itu dia kirimkan ke tempat lain. Koper timah itu dia kirimkan ke stasiun lain, ke stasiun yang mungkin mudah untuk dia datangi. Koper itu pasti sudah diberi label, sudah diberikan alamat atas namanya, dan ada tulisan di koper itu, jangan dipindahkan sampai ada orang yang mengambilnya. Sehingga orang-orang yang membaca tulisan itu di koper tidak akan memindahkan koper itu sampai Simpson datang sendiri untuk mengambil kopernya. Nah, setelah mengambil kopernya itu, dia buka label lamanya, kemudian menempelkan label baru dengan alamat yang berbeda, kemudian dikirimkannya melewati stasiun yang lain, lagi-lagi dengan catatan harap dibiarkan sampai ada yang mengambil. Terus seperti itu dia memberikan label, kemudian mengirimkan ke tempat lain, dari tempat itu dikirimkan lagi ke tempat lain, di tempat itu dikirimkan lagi ke tempat lain, sehingga alamat asli atau alamat asal dari koper itu akan buram, akan tidak jelas, dan sewaktu pihak yang berwajib, mungkin polisi atau security di sana, curiga atas koper itu dan cukup beralasan untuk membuka koper itu dan menemukan mayat di dalamnya, tidak akan ada keterangan apapun yang mengarahkan ke alamat Prince Albert Road nomor 88 di Clapham, sehingga dirinya pun, Simpson pun, tidak akan dicurigai, tidak akan terhubung dengan koper itu sama sekali. Jadi Poirot menceritakan semua itu kepada Hastings, menceritakan semua kronologi itu kepada Hastings saat perjalanan mereka menuju ke rumah Clapham. Dan sesampainya di sana, Poirot dan Hastings terlambat. Mereka menemukan bahwa Simpson telah pergi dari rumah itu beberapa hari sebelumnya. Akan tetapi, karena Poirot sudah mengirimkan surat kepada Inspektur Jeff di Scotland Yard yang berisi hasil investigasinya, bahwa Simpson adalah seorang pelaku pembunuhan, bahwa Simpson sudah kabur dan harus ditangkap, sehingga pihak kepolisian mengerahkan seluruh tenaga untuk menangkap Simpson. Mulai dari mencetak berita di surat kabar, mencetak pengumuman-pengumuman di surat kabar, membuat pengumuman-pengumuman di radio, sampai akhirnya Simpson ditemukan di Olympia dalam perjalanan menuju Amerika. Sebuah koper timah yang dialamatkan kepada Mr. Henry Wintergreen menarik perhatian para pejabat kereta api di Glasgow, sehingga koper itu dibuka dan ditemukanlah jenazah Davis yang malang. Dan akhirnya Simpson menerima hukuman yang pantas ia dapatkan. Kemudian kasus itu ditutup. Pesan yang bisa kita dapatkan dari cerita petualangan juru masak Clapham ini adalah jangan mudah percaya sama orang lain, apalagi orang yang belum dikenal. Kemudian, jangan sampai kita melihat atau memandang rendah sesuatu, padahal mungkin saja hal yang kita pandang rendah itu memiliki suatu hal yang besar di dalamnya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada mendapatkan pesan moral yang lain di dalam cerita ini, mungkin bisa langsung tulis di komen di bawah. Dan segitu aja yang bisa aku sampaikan.
Tolong support terus The Kasyaf Sales dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, dan semua kenalan kalian, agar The Kasyaf Sales bisa terus memberikan konten-konten yang berkualitas dan menghibur bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui video-video terbaru yang akan aku upload di The Kasyaf Sales. Dan seperti kata Hercule Poirot, prepare you little grey cells, persiapkan sel-sel kelabu kalian, karena kita akan membahas kasus-kasus yang menarik di video-video selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum!